Hai Fasilkom Unsika, kembali lagi di Berbisik, Berbincang Asik Season 3. Nah, kali ini kita udah masuk ke episode ketiga Berbisik nih. Sebelumnya kenalin dulu, aku Najmil. Di sini aku sebagai moderator atau host. Nah, aku ini dari Prodi Informatika tahun 2020 dan akan menemani kalian selama Berbisik episode ketiga kali ini. Nah, di episode ketiga kali ini kita bakalan menyinggung tentang perempuan. Ngomong-ngomong tentang perempuan, kita pasti udah tahu banget ya guys, kalau misalnya zaman sekarang itu sama zaman dulu itu beda. Bedanya di mana? Jadi kalau misalnya semakin berkembangnya zaman nih, makin banyak juga orang-orang yang sadar tentang kesetaraan gender. Yang artinya laki-laki sama perempuan itu sebenarnya punya kesempatan yang sama dan setara. Nah, terus apa hubungannya sama Berbisik kali ini? Jadi di Berbisik episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang pemimpin perempuan Ormawa pertama di Fasilkom Unsika. Jadi di sini tuh dari judulnya aja kita udah bisa matahin statement tentang kalau misalnya laki-laki itu, kalau misalnya itu pemimpin tuh harus dari laki-laki gitu. Enggak, jadi pemimpin itu juga bisa dari perempuan. Jadi sebenarnya sama aja ya guys. Nah, sebelum aku kasih tahu kalian nih tentang siapa sih salah satu perempuan hebat yang jadi narasumber kita kali ini, jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Nah, jadi ini dia narasumber kita kali ini, Teh Halim. Halo Teh Halim. Halo Nazmil. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget buat Teh Halim udah nyempetin waktunya buat datang ke acara Berbisik kita kali ini. Makasih ya Teh Halim. Iya. Oke. Jadi Teh Halim ini buat yang belum kenal, Teh Halim ini nama lengkapnya itu Halimatus Sadiah dari Prodi Informatika tahun 2019 dan sekarang ini Teh Halim sedang menjabat sebagai seorang Ketua Umum BLM Fasilkom Unsika 2022. Betul ya Teh? Betul. Oke. Nah, Teh Halim. Iya. Nah, sekarang ini selain jadi Ketua Umum BLM Fasilkom Unsika 2022, Teh Halim ini ada kesibukan apa lagi nih? Oke, untuk saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa ada kuliah kerja nyata ya, KKN, kemudian di luar itu ada kegiatan-kegiatan sosial juga, seperti contohnya penggerak desa, terus kemudian ada pasar gratis, dan juga selain itu ada pemberdayaan perempuan juga tentunya. Oke. Dari kegiatan-kegiatan yang udah disebutin tadi, itu tuh kelihatan kayak Teh Halim tuh sebenarnya sibuk ya Teh. Gimana sih Teh cara Teh tuh ngatasin pembagian waktunya nih Teh? Dan gimana juga cara Teh tuh buat ngoptimalin setiap kegiatan yang Teh lakuin? Oke, sebenarnya ini jawaban yang mungkin sebagai orang klise ya, tapi ini sangat membantu sekali, yaitu adalah terkait dengan bagaimana kita membagi waktu, yaitu dengan skala prioritas. Sebenarnya kita pisahkan nih antara yang penting mendesak, penting tidak mendesak, itu kan pasti sudah banyak ya, terus kita analisis juga mana kira-kira yang harus kita dahulukan. Selain itu juga dalam kehidupan kita kan ada 24 jam ya, misalnya kita bisa gunakan 1 jam kita untuk ngomongin BLM atau ngurusin BLM, terus sisanya terkait akademik. Jadi selain dari itu juga kita harus bisa membagi waktu misalnya per minggu atau per hari. Jadi sampai sekarang nih Teteh tuh udah lumayan optimal ya buat ngebagi kegiatan-kegiatan Teteh itu? Bisa, alhamdulillah bisa dalam begitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan aku nanya itu tentang kegiatan di luar di luar penjabatan Ketua BLM Fasilkom ya. Nah, kalau misalnya dari jabatan Teteh ini sebagai Ketua Umum BLM Fasilkom, apa sih kesibukannya sebagai Ketua BLM Fasilkom ini? Oke, untuk Ketua BLM Fasilkom sendiri pasti kan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi dari ketua itu sendiri. Contohnya ada mengkoordinir, terus kemudian mengarahkan. Selain itu juga mengawasi kinerja dari BLM dan program kerjanya agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BLM itu sendiri. Selain itu menyesuaikan agar sesuai dengan visi misinya. Apalagi di BLM kan landasannya pasti setiap organisasi tuh ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada produk hukum juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu memang menyesuaikan, dan juga kalau misalnya dilihat dari bentuk kegiatan fisik itu seperti misalnya menghadiri rapat, terus kemudian ada audiensi juga, dan intinya menjalin hubungan baik dengan elemen-elemen yang ada, baik sivitas di Fasilkom ataupun UNIF ataupun ormawa lain. Mungkin seperti itu kesibukannya. Oke. Kalau misalnya dari motivasi Teteh sendiri nih jadi seorang pemimpin, itu tuh gimana sih Teh cara Teteh tuh buat
percaya diri dan pede aja gitu pokoknya sama diri Teteh kalau gue tuh pemimpin loh, jadi gue tuh emang harus punya rasa percaya diri kayak gitu. Oke, terkait percaya diri ya, dengan percaya diri itu kita sebenarnya sudah menang di awal gitu, menang sebelum mulai. Maksudnya adalah kenapa? Karena misalnya kita menang dari rasa ketakutan kita, rasa kekhawatiran kita, rasa insecure yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah punya rasa percaya diri, maka kita bisa manajemen semuanya dengan baik. Kalau misalnya kita membiarkan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu dengan begitu aja, itu dapat menjadi potensi untuk mengekat atau menghambat kinerja kita dalam organisasi. Terus selain itu, gimana caranya biar bisa memupuk percaya diri? Contohnya adalah dengan menggali potensi-potensi baik atau potensi-potensi positif yang kita miliki, mengenali diri kita sendiri dengan self-awareness. Pasti dalam memimpin itu kan ada pemimpin-pemimpin lain atau pemimpin-pemimpin sebelumnya yang mungkin kan sering dibanding-bandingkan ataupun ada pembanding lah istilahnya. Tapi yang kita lakukan adalah jangan membandingkan itu dengan berlebihan. Caranya adalah pembanding itu dijadikan sebagai acuan atau bahan bakar kita agar membangun Fasilkom yang lebih baik. Dan selain itu pula, yang harus ditanamkan adalah bagaimana cara kita membangun rasa kepercayaan diri kita, apalagi sebagai seorang pemimpin yang gimana pengurus kita bisa percaya diri kalau misalnya pemimpinnya nggak bisa percaya diri. Berarti menurut Teh Halim sendiri ini, percaya diri itu sebenarnya jadi kunci dasar buat seorang pemimpin ya? Iya, betul. Oke. Terus menurut Teh Halim sendiri nih, waktu Teteh melakukan atau mencalonkan diri Teteh sebagai ketua umum dan kan akhirnya lolos ya jadi ketua umum BLM Fasilkom, itu tuh apa sih Teh menurut Teteh faktor pendukungnya Teteh bisa lolos dan bisa jadi dipilih gitu buat jadi ketua umum BLM Fasilkom Nusa? Terkait faktor pendukung kenapa bisa terpilih ataupun menjadi anggota BLM, untuk menjadi anggota BLM sendiri kan melewati rangkaian pemira atau pemilu raya, di mana kita terpilihnya berdasarkan suara dari mahasiswa, entah itu dari Dapil TI ataupun Dapil SI. Jadi artinya orang-orang yang ada di BLM adalah orang-orang yang terpilih dan dipercaya oleh mahasiswa Fasilkom itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan kepercayaannya adalah dengan mempunyai kredibilitas. Caranya dengan apa? Misalnya dengan kita meningkatkan tindakan nyata yang kita berikan kepada mahasiswa Fasilkom. Contohnya dengan kinerja kita selama 1 tahun kepengurusan di BLM sebelumnya, ataupun selain itu juga dengan meningkatkan atau memperlihatkan kapasitas diri kita tuh sejauh apa. Dan selain itu pula, hal yang mendukung atau faktor lainnya, contohnya seperti branding dari sosial media itu sendiri, itu perlu untuk teman-teman tingkatkan lagi, karena yang bisa, apalagi kan sistemnya online ya, jadi orang-orang mengenal kita selain dari ketemu langsung, ya dengan sosial media yang kita miliki. Oke, berarti salah satu faktornya juga menurut Teteh tuh rasa percaya diri tadi itu ya Teh. Jadi kita harus nimbulin rasa percaya diri kita ke orang-orang biar mereka tuh lihat kita tuh pede kok gitu ya Teh. Oke, nah aku mau nanya lagi nih Teh. Kan setiap pemimpin itu pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Pasti setiap pemimpin itu punya cara memimpinnya masing-masing. Nah kalau dari Teh Halim sendiri kira-kira ada nggak sih Teh gaya yang unik gitu, gaya kepemimpinan yang unik yang menurut Teh Halim tuh jarang dipakai sama orang dan emang Teh Halim pakai buat di jabatan ketua umum BLM Fasilkom ini? Gaya kepemimpinan itu kan sangat banyak ya. Mungkin bisa kita lihat ada demokratis, ada otoriter juga, ada visioner. Sebenarnya untuk gaya kepemimpinan yang dipakai oleh saya itu sifatnya kondisional atau situasional, di mana ketika misalnya ada situasi yang memang harus mempunyai atau membutuhkan pendapat orang banyak, itu misalnya kita pakai demokratis. Kemudian ada hal-hal yang memang harus keputusan mutlak nih, berarti kan itu nanti pakai gaya kepemimpinan yang lain. Tapi kalau misalnya yang saya lihat yang cocok digunakan untuk kondisi saat ini adalah kondisi pandemi kayak gini, itu adalah gaya kepemimpinan yang adaptif. Artinya dia bisa untuk beradaptasi, juga bisa menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang ada dengan win-win solution tentunya. Paling seperti itu. Dari gaya-gaya yang udah Teteh sebutin tadi tuh sebenarnya gaya yang mana sih Teh yang paling bisa direkomendasiin gitu buat pemimpin selanjutnya? Untuk gaya yang bisa direkomendasikan paling tadi gaya kepemimpinan yang adaptif, artinya dia harus bisa beradaptasi dengan segala situasi, tentunya dengan penyelesaian yang menurut dia itu paling maksimal dan paling mempunyai hasil yang paling efektif gitu. Oke. Dan kembali lagi juga ya Teh yang situasional tadi ya. Oke.
Nah, apakah selama Teteh menjabat sebagai Ketua Umum BLM Fasilkom ini, ada nggak sih hambatan atau ada nggak sih yang bilang ke Teteh kalau misalnya, ya elah ketuanya tuh cewek gitu-gitu, kayak diremehin gitu loh Teh. Nah, Teteh tuh sebenarnya pernah nggak sih denger orang-orang yang pernah ngeremehin Teteh kayak gitu? Sebenarnya setiap pemimpin laki-laki ataupun perempuan itu pasti pernah namanya diragukan oleh orang lain, apalagi orang tersebut tidak melihat kita secara langsung, kiprah kita, apa kinerja yang sudah kita lakukan. Nah, tapi sebagai perempuan itu ada saja stigma atau pandangan yang mendiskreditkan perempuan, dan tidak hanya ketika saya menjabat di BLM, tapi ketika sebelum itu atau perjalanan hidup saya sampai saat ini, itu saya pernah mengalami beberapa pandangan-pandangan atau pernyataan-pernyataan. Contohnya ketika saya sekolah, itu ada pemilihan ketua kelas dan pemimpin yang terpilih saat itu adalah perempuan, namun ada pihak-pihak yang mengganti sehingga pemimpin yang terpilihnya jadi laki-laki. Terus kemudian pada sebuah kelompok juga pernah bahwa untuk menjadi calonnya saja itu kriterianya itu udah perempuan, udah laki-laki. Terus kemudian yang mungkin bisa yang saya alami akhir-akhir ini itu adalah labelisasi terkait bahwa perempuan itu lebih cocok mendapat atau mengisi posisi dari sekretaris atau sesuatu yang berhubungan dengan administratif, karena dianggapnya itu lebih teliti, lebih rapi, dan labelisasi itu ternyata tidak hanya pada saya saja gitu, tapi pada teman-teman perempuan yang lainnya juga mendapatkan seperti itu. Selain itu juga ada beberapa stigma yang menyatakan bahwa pemimpin perempuan itu kayak tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa untuk melakukan konsolidasi. Intinya hal-hal yang kayak keluar malam ataupun aktivitas-aktivitas yang memang jauh itu sulit dilakukan oleh perempuan. Itu pernah juga mendengar seperti itu. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa banyak kok contoh-contoh perempuan-perempuan lain yang memang sudah berhasil gitu, dan tidak, stigma itu bisa terpatahkan intinya. Jadi tanggapan Teteh nih tentang stigma tersebut gimana nih Teh solusinya? Solusinya adalah dengan membuktikan dengan kinerja nyata kita. Misalnya tadi kan, perempuan tuh lebih baik di sekretaris, tapi ternyata ketika sudah ada dan sudah menjabat sebagai pemimpin perempuan, yang harus kita lakukan adalah kan perempuan itu sifatnya representatif. Berarti sekarang ketika saya sudah menjabat sebagai pemimpin perempuan, berarti kan nanti itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur ataupun pembanding buat perempuan-perempuan lainnya sebagai pemimpin ke depannya. Apakah emang benar nggak sih perempuan tuh layak sebagai pemimpin di Fasilkom? Dan cara kita untuk menghadapi stigma tersebut adalah dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik ataupun bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa loh untuk jadi pemimpin. Oke, jadi gitu ya guys. Pokoknya kita tuh tetap harus buktiin kalau misalnya kita udah kepilih jadi pemimpin nih, kita harus tetap buktiin kalau kita tuh bisa gitu jadi pemimpin yang baik, dan ya pokoknya pemimpin yang baik buat organisasi yang kita pimpin. Nah, terus nih Teh, sekarang itu kan banyak banget program-program lain kayak misalnya Kampus Merdeka gitu ya Teh. Itu kan program yang emang bisa ngebebasin kita, kayak kita tuh bisa belajar di luar tempat kuliah kita sekarang kan. Nah, dan pasti sebelumnya ada nggak Teh anggota organisasi Teteh yang ikutan Kampus Merdeka atau kegiatan lain selain organisasi BLM ini? Kebetulan untuk kepengurusan saat ini banyak ya, ada ikut kampus mengajar, terus kemudian ada studi independen, ada yang magang juga, dan beragam. Nah, itu kan pasti banyak banget ya Teh. Nah, terus mungkin ada aja yang kayak jadi ngesampingin jobnya di organisasi BLM ini atau organisasi Teteh yang Teteh pegang deh. Nah, menurut Teteh tuh gimana sih Teh tanggapan Teteh untuk orang-orang yang seperti itu, yang mengesampingkan tanggung jawabnya di organisasi mereka dan dengan alasan kegiatan lain yang mereka lakukan? Untuk di BLM sendiri, ketika mereka ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar agenda akademik ataupun kegiatan BLM, itu harus dikomunikasikan. Contohnya misalnya mereka ngambil magang ataupun program Kampus Merdeka lainnya, itu sebenarnya hal-hal positif dan itu sah-sah saja atau boleh mereka lakukan. Bahkan itu adalah hal yang baik gitu untuk meningkatkan IKU atau akreditasi dari fakultas kita itu sendiri. Dan tapi kalau misalnya mereka pertama kan sudah ada kesepakatan yang di awal, apakah mereka bisa berkomitmen atau tidak. Kalau misalnya sudah bisa berkomitmen, maka tugas kita dari para SC dan BPH adalah memastikan bahwa dia bisa berkomitmen dengan baik sampai selesai gitu. Dan ketika memang di pertengahan ada penurunan kinerja ataupun misalnya dia nggak hadir,
yang dilakukan adalah melakukan evaluasi. Kan kalau misalnya evaluasi itu sifatnya periode ya berkala, ada yang triwulan, terus kemudian ada rapat mingguan juga kan kalau di BEM ataupun per hari. Dan ketika memang ternyata ada penurunan dari kinerja yang dilakukan, itu kita berdiskusikan kira-kira apakah benar nih kegiatan yang di luar ini yang merupakan yang menghambat mereka untuk meningkatkan kinerja mereka di BLM, ataukah ada misalnya mereka ada sakit ataupun mereka perizinan orang tuanya sulit, kan ada faktor-faktor lainnya juga. Setelah itu kalau misalnya sudah dikomunikasikan dan sudah ada solusinya, dan ketika di pertengahan mungkin masih begitu lagi, kalau secara organisasi kan mereka masuk ke BLM juga tanda tangan matra ya, bukan matra gitu, surat pernyataan. Dan ketika misalnya mereka tidak mengemban organisasi dengan baik, itu ada aturannya, kan ada SOP-nya. Itu pertama ada teguran lisan, terus kemudian ada teguran tertulis juga, surat peringatan, dan yang terakhir surat peringatan. Mungkin teman-teman bisa bilangnya surat cinta ya. Jadi pokoknya tetap harus kinerja itu tetap harus dijaga ya Teh, walaupun kita tetap mengikuti kegiatan lain di luar organisasi yang kita pegang. Gitu ya teman-teman. Tadi kan kita udah nyebutin nih Teh, kalau misalnya banyak mahasiswa juga di organisasi yang Teh pegang ini yang mengikuti kegiatan di luar Ormawa ini. Nah, pasti ada aja mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngedown, entah karena mereka yang pusing, karena banyak kegiatan, terus ada juga mungkin yang lagi masalah keluarga, ada juga yang lagi masalah percintaannya mungkin. Nah, menurut Teteh nih gimana nih sebagai pemimpin, gimana cara Teteh buat ngasih solusi ke mereka atau kayak ngerangkul mereka lagi buat aduh jangan down dong, ada kita kok gitu. Untuk menjadi seorang pemimpin kan pastinya adalah orang yang harus berdiri terakhir gitu ketika semuanya lagi down atau semua lagi tumbang. Jadi ketika misalnya kita ikutan down kan jadi gimana juga gitu organisasinya. Jadi solusi yang ada paling ketika misalnya yang lainnya punya masalah ataupun tadi kayak usaha percintaan ataupun masalah-masalah lainnya, sebagai SC dan BPH itu menanyakan kira-kira masalahnya apa gitu, apakah bisa kita selesaikan. Jadi obrolan-obrolan yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan itu tidak hanya tentang BLM, misalnya tentang kegiatan mereka sehari-hari ataupun misalnya kesulitan-kesulitan akademik. Jadi sifatnya adalah kan kita ada kekeluargaan juga gitu di BLM khususnya atau di organisasi itu khususnya. Dan untuk solusi lainnya paling kalau misalnya kita lagi sibuk nih, ada kegiatan-kegiatan yang memang pusing, contohnya kajian, itu bisa di sela-selanya ada refreshing, bisa ada makrab ataupun mungkin ada bakar-bakar. Intinya acara-acara yang memang kita tuh di organisasi walaupun profesional masih ada loh ruang-ruang yang memang dia manusiawi gitu. Oke, berarti menurut Teteh sendiri organisasi Teteh ini sebenarnya udah cukup bagus dalam hal kekompakan belum? Untuk kekompakan mungkin kan dari teman-teman sendiri ya yang menilai bagaimana kinerja BLM tahun ini, tapi kalau misalnya menurut pandangan saya sudah cukup kompak dan tapi masih akan terus ditingkatkan lagi nih sampai akhir kepengurusan, dan setelah itu pun masih punya tanggung jawab kan untuk BLM-BLM selanjutnya agar bisa tetap sesuai dengan tugasnya. Tapi gimana sih Teh cara ningkatin harmonisasi atau kekompakan di dalam sebuah organisasi itu sendiri? Untuk harmonisasi dan kekompakan tentunya kita harus menanamkan dalam diri pengurus bahwa kita ini mengerjakan atau melakukan organisasi ini adalah keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang membutuhkan bantuan, maka yang satu lainnya juga harus membantu, gotong royong istilahnya. Selain itu juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang tadi bersifatnya kekeluargaan, mungkin kayak makrab ataupun kita bisa sharing-sharing session tapi di luar dari rapat gitu contohnya, paling itu aja. Oke. Terus ada juga nih Teh statement tentang kayak gini, jadi misalnya tuh perempuan itu tuh dia tuh dinilai gampang baper, terus kayak kalau misalnya nyelesain masalah apa-apa tuh selalu pakai perasaan. Nah, menurut Teteh ini sebagai seorang pemimpin, statement tersebut tuh sebenarnya benar atau mungkin benar atau malah salah? Kalau bisa ditanya benar mungkin benar atau salah, kalau misalnya menurut pandangan saya sendiri itu tidak selalu begitu. Jadi kenapa gitu? Kenapa jawabannya tidak selalu begitu? Karena tadi sebenarnya saya pernah juga mendapatkan statement tersebut katanya sebelum menjabat ya. Oh, kalau misalnya pemimpinnya cewek nanti gampang baper, nanti mimpin sidangnya kayak gimana gitu, malah bercanda-bercanda ataupun labil gitu di forumnya. Kalau misalnya yang saya lakukan adalah
bahwa tadi statement yang kayak kemudian mengambil keputusan sesuai dengan moodnya, itu menurut saya kurang benar. Kenapa? Karena kemudian sensitif ataupun perasaan-perasaan lainnya itu adalah perasaan yang wajar atau lazim dirasakan oleh manusia gitu. Jadi tidak hanya mengenal jenis kelamin dia perempuan atau laki-laki. Jadi malah jatuhnya kalau misalnya sebenarnya statement itu tidak hanya merugikan perempuan tapi merugikan laki-laki. Kalau misalnya merugikan perempuan adalah dengan adanya statement ini, maka banyak perempuan-perempuan lainnya yang diragukan dan dianggap kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu dianggap baperan gitu. Kemudian kalau misalnya laki-laki ketika dia punya perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan kemudian lainnya itu dianggap itu terlalu kayak kecewaan banget gitu, ataupun laki-laki tuh nggak boleh nangis atau disebut dengan toxic masculinity mungkin bisa disebut ya. Dan ketika kita bisa menerima bahwa statement-statement tersebut itu adalah hal yang wajar atau hal yang dimiliki oleh manusia, maka kita juga harus sadar bahwa hal yang membentuk seseorang dalam pengambilan keputusan itu apa aja gitu. Karena ketika kita mengambil keputusan kan ada sifat-sifat yang kita miliki. Nah, sifat-sifat itu terbentuk ketika pola asuh kita, ketika kita di keluarga, lingkungan sekitar kita, pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang sudah kita lewati, atau bahkan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang sudah kita selesaikan. Hal tersebut yang sebenarnya mempengaruhi keputusan kita dalam memilih atau menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bukan karena perempuan itu muda atau laki-laki itu terlalu logik ya, bahkan menurut saya idealnya ketika pemimpin itu bisa seimbangkan antara misalnya dia mengambil keputusan secara manusiawi, tapi dia juga mengambil keputusan dengan secara bersamaan, mengambil keputusan dengan logis gitu. Jadi jangan sampai kalau keputusannya terlalu logis tapi dia keputusannya memberatkan ataupun tidak ada rasa empati gitu di keputusan tersebut. Dari statement-statement atau stigma-stigma yang tadi udah kita sebutin, kan banyak banget tuh ya stigma tentang perempuan. Nah, menurut Teteh sendiri, kesimpulannya sebenarnya perempuan itu tuh cocok nggak sih buat jadi seorang pemimpin? Untuk menjadi seorang pemimpin, balik lagi tadi itu adalah hak dasar atau hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kalau misalnya perempuan cocok atau enggak cocok, laki-laki cocok atau enggak ya pasti cocok juga semuanya. Kalau misalnya pandangan Teteh sendiri tentang kesempatan perempuan jadi seorang pemimpin itu gimana Teh di era-era sekarang ini? Di era sekarang ini sebenarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan ini mungkin sudah tidak terlihat ya, terbukti dari adanya di aturan atau undang-undangan itu saya hak dasar yang sama, hak untuk memilih dan dipilih itu kan semua punya gitu antara laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa kesempatan itu ada. Tapi kalau misalnya dilihat lagi lebih dalam, misalnya kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin perempuan gini atau posisi-posisi strategis itu apakah sudah diisi oleh perempuan itu kan setara tapi tidak merata artinya. Dan untuk di Fasilkom sendiri saya lihat pun masih ada begitu gitu di universitas kita itu sendiri. Di universitas kita sendiri bisa lihat bahwa posisi-posisi strategis itu masih kurang merata. Nah itu didasari oleh beberapa faktor gitu. Walaupun misalnya dalam peraturan perundang-undangan bahkan di pencalonan pun kan nggak ada kalau misalnya pemimpin harus laki-laki. Tapi kesempatan itu ada. Tapi apakah SDM dari perempuan itu siap untuk memimpin atau tidak? Ataukah apakah ada keinginan dari diri perempuan sendiri itu untuk memimpin? Dan hal tersebut biasanya didasari oleh budaya patriarki atau budaya menomorduakan perempuan, di mana perempuan tuh merasa bahwa dia adalah laki-laki, ya udah laki-laki aja gitu yang memimpin. Dan selain perasaan tersebut ada keraguan dalam diri perempuan itu sendiri, terus kemudian ada perasaan bahwa ketika kita sudah memimpin akan banyak ketakutan-ketakutan atau masalah-masalah lain yang muncul nih dalam misalnya kita sebagai perempuan untuk memimpin. Dan hal tersebut sebenarnya harus kita sadari bersama bahwa ini adalah sebuah masalah sebenarnya, karena kalau misalnya kita membiarkan stigma yang tetap berlanjut, maka kedepannya ya udah pemimpin perempuan itu akan semakin sedikit. Terus selain itu juga hal yang harus kita lakukan adalah penyadaran terhadap diri perempuan itu sendiri bahwa ayo loh kita bisa untuk menjadi pemimpin, ayo kita bisa untuk berkembang. Makanya yang harus kita tekankan adalah perempuan itu harus berperan, jangan berperan. Itu ya guys, perempuan itu harus berperan, jangan berperan. Oke, Teh Halim, makasih banyak nih buat jawaban-jawabannya yang udah mantep banget, udah informatif, terus juga menarik, yang bisa buat jadi bekal teman-teman perempuan nih, khususnya teman-teman mahasiswi, buat jadi bekal pemimpin ke depannya. Harus pastiin kalau misalnya nanti bakalan ada Teh Halim the next generation, atau the next generation of Teh Halim ini ya guys.
Jadi kalian ini buat mahasiswi-mahasiswi atau perempuan, jangan mau kendor semangatnya untuk selalu meningkatkan diri kalian, dan jangan malu buat jadi seorang pemimpin, harus berani. Apa tadi Teh kalau kata Teteh? Perempuan itu berperan, jangan berperan. Nah, gitu ya guys. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya di Berbisik Season 4 di tahun depan ya guys. Sampai bertemu lagi di episode Berbisik selanjutnya. Bye-bye!